Kelompok 3 lagi di mana nih? Di Win Utara, Banjarmasin. Dadah. Dadah. Dadah, makasih ya. Dalam episode yang orang mandi itu. Iya. Kamu pengecil video. Halo teman-teman semuanya. Pastinya dari teman-teman yang bertanya, apa sih itu lahan basah? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum apa sih itu lahan basah. Lahan basah adalah sebuah lingkup tanah yang terendam oleh air, yang mana ini tergantung musimnya. Ada seperti musiman yang permanen dan ada juga yang enggak. Yang mana di Banjarmasin ini terkenal dengan lingkup lahan basahnya. Dan juga bisa kita ketahui bersama di kampus kita di Universitas Lambung Mangkurat, yaitu mempunyai keunikan yang unggul di bidang lahan basah. Yang mana keunggulan di bidang lahan basah ini merupakan suatu ketertarikan untuk kita membuat video dalam bidang ini. Yang mana kami hari ini di Banjarmasin Utara, kami melihat kondisi lahan basah di sini. Tontonlah next video dari kami. Terima kasih. Jadi teman-teman, adapun manfaat dari lahan basah, yang pertama, menyimpan air dan mencegah banjir. Lahan basah berfungsi seperti spons alami. Mereka menahan air hujan dalam jumlah besar, memperlambat aliran permukaan, dan mengurangi risiko banjir di wilayah sekitar. Lalu yang kedua, ada menyaring dan membersihkan kualitas air. Tanaman dan mikroorganisme di lahan basah menyerap polutan, sedimen, dan limbah organik. Proses alami ini membuat air kembali lebih bersih seperti mengalir ke sungai atau danau. Sehingga kualitas air terjaga tanpa memerlukan teknologi mahal. Lalu yang ketiga, menjadi habitat berbagai tumbuhan dan hewan. Itu lahan basah menyediakan kondisi untuk yang tidak bisa digantikan ekosistem lain. Lalu yang keempat, menyerap karbon dan membantu mengurangi perubahan iklim. Lahan basah, terutama rawa gambut, menyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika terjaga, karbon tetap tersimpan, tetapi ketika rusak atau dikeringkan, karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer sebagai gas rumah kaca. Lalu yang terakhir, mendukung perikatan pertanian dan sumber pangan masyarakat. Lahan basah menjadi sumber ikan, bahan pangan alami, dan ikan untuk pertanian. Nah, jadi fungsi lahan basah itu yang pertama menyaring air. Lahan basah bekerja seperti filter alami. Tanaman dan tanahnya menangkap lumpur, limbah, dan bahan kimia sehingga air yang masuk ke sungai menjadi lebih bersih. Yang kedua, mengendalikan banjir. Lahan basah dapat menyerap banyak air ketika hujan lebat. Air kemudian dilepas perlahan sehingga sungai tidak langsung meluap. Yang ketiga, habitat alami. Banyak hewan seperti ikan, burung, dan amfibi tinggal, berkembang biak, atau mencari makan di lahan basah. Ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Yang keempat, menjaga aliran saat kemarau. Air yang tersimpan di lahan basah akan mengalir sedikit demi sedikit sungai saat musim kering, sehingga aliran sungai tetap ada. Dan yang terakhir, mencegah erosi. Akar tanaman di lahan basah membantu mengikat tanah sehingga sungai tidak mudah terkikis arus atau banjir. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami sedang melakukan penelitian ataupun survei di daerah lahan basah Win Utara. Jadi kami melihat permasalahan pada sungai Win Utara ini. Yang pertama, banyaknya pencemaran sampah. Karena pembangunan rumah di pinggir sungai menyebabkan banyaknya keluarga yang membuang sampah ke sungai. Yang kedua, adanya penyempitan dan pendangkalan sungai. Ya, akibat dari pembangunan rumah ilegal ataupun pembangunan suatu usaha di pinggir sungai menyebabkan pendangkalan dan penyempitan. Yang ketiga, sanitasi yang tidak layak. Karena kebiasaan pembuangan sampah masyarakat dibuang dalam sungai membuat ekosistem sungai menjadi tercemar. Jadi langkah-langkah untuk melindunginya, yang pertama adalah membangun infrastruktur untuk menahan erosi dan menyediakan banyaknya tempat pembuangan sampah. Yang kedua,
regulasi. Regulasi sangat penting untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk tidak semena-mena membuang sampah. Yang ketiga adalah kebiasaan. Jadi kawan-kawan sekalian, kebiasaan gotong royong di sekitaran Queen Utara ini harus dibiasakan karena untuk menjaga ekosistem sungai Queen Utara, yaitu contohnya adalah pengerukan pinggir sungai, pengumpulan sampah, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah permasalahan dan langkah untuk melindungi ekosistem sungai Queen Utara. Terima kasih. Hai teman-teman, jadi perlindungan lahan basah di Indonesia ini didukung menjadi beberapa regulasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dan yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang sekarang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut. Dan yang ketiga ada Konvensi Ramsar yang dimana ini merupakan perjanjian internasional secara bijaksana. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peraturan daerah. Di sini peraturan daerah terdapat di tingkat provinsi ataupun kabupaten, seperti di Kalimantan Selatan yang mengatur tata ruang dan pengelolaan sumber daya air yang seharusnya mengintegrasikan perlindungan lahan basah secara esensial. Terima kasih. Jadi selanjutnya kami di sini ingin mewawancarai warga lokal mengenai lahan basah di daerah Queen Utara ini. Let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langkura. Ya. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Jan mengenai lahan basah sungai. Ya, siap. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, Ibn Iman. Saya Herman, sekuritinya. Baik. Orang lagi Pak. Ya. Jadi langsung saja ke pertanyaannya Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi sungai atau lahan basah di wilayah daerah sini? Kondisinya nih untuk sekarang nih sudah dibersihkan setiap minggu, gotong royong, pembersihan sungai. Ya. Dalam waktu kemarin yang dekat-dekat tuh ini Sungai Jagobaya ini dapat juara nomor 1. Nomor 1 ya Pak? Tingkat ini provinsi. Kebersihannya. Ya, jadi selanjutnya kalau misalnya kita bandingkan Pak 5 tahun ataupun sampai 10 tahun yang lalu, kemudian sungai yang sekarang sama 5 sampai 10 tahun yang lalu itu gimana Pak? Kalau 10 tahun yang lalu tuh mungkin agak kotor ya, karena belum RT-nya belum RT sini nih belum menganukan untuk gotong royong pembersihan sungai. Nah, jadi sekarang seminggu sekali itu dibersihkan, terus pakai pakai rakit, sampahnya dibuangin, terus ada yang ngambil nanti sampahnya dikumpulin. Untuk sekarang daripada yang 10 tahun yang lalu bersih sekarang daripada yang dulu. Ini lebih bersih ya Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, dampak sungai dari lahan basah itu untuk masyarakat itu gimana? Dampaknya untuk sekarang bisa dibuat mandi, buat anak kecil itu mandi. Anak kecil mandi, orang tua juga mandi. Untuk air minum mungkin enggak, mungkin ya. Iya. Mungkin buat mandi. Masak bisa nggak Pak? Masak. Kalau Masak kira-kira Masih bisa belum dibuka. belum karena ada PDAM kan. Ya buat mandi aja lah, sama berenang gitu. Sama alat dengan airnya lebih bersih sekarang ya. Iya, buat mandi. Mungkin pertanyaan terakhir, dengan kondisi sungai sekarang dan kemanfaatan yang sangat luas dari sungai, apa harapan Bapak untuk pemerintah agar tetap menjaga sungai ini? Apa harapannya? Harapannya tuh ya selalu dibikin dibikin untuk kebersihan lah.
dijaga kebersihannya. Terus kalau di sini kan ada kelotok untuk ke mana, ke Pulau Kembang atau ke Terapung. Jadi harapannya diperbaikin lah, supaya bisa untuk ekonomi masyarakat sini. Jadi transportasinya klotok ke Pulau Kembang sama ke Pasar Terapung. Ya itu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Oh nggih. Masih Pak. Nggih, sama. Masih Pak. Kesimpulan yang kami ambil bahwa kondisi Sungai Kuin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama terkait kualitas air dan kebersihan lingkungan. Perbaikan ini merupakan hasil dari kesadaran masyarakat yang mulai aktif melakukan kegiatan pembersihan sungai, serta upaya pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan lingkungan. Namun, masyarakat tetap berharap agar pemerintah lebih memperhatikan penyediaan dan perawatan sarana serta prasarana yang diperlukan, sehingga keberlanjutan pemanfaatan Sungai Kuin dapat terjaga dengan baik di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, kondisi Sungai Kuin saat ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup berarti, terutama dari segi kualitas air dan tingkat kebersihan. Perubahan positif ini tidak terlepas dari gerakan masyarakat yang ikut menyertakan dalam membersihkan Sungai Kuin. Masyarakat juga menyampaikan harapan agar pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap sarana maupun prasarana yang ada, sehingga Sungai Kuin dapat tetap dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih. Kada aja pelit. Locked in a stalemate with the man was no war. Rock in a hard place